Ini adalah kisah sejarah jatuhnya kota Konstantinopel atau yang saat ini dikenal Istanbul, Turki dari Kekaisaran Bizantium. Sesuai dengan sabda Rasulullah pada tahun 627 Masehi, di hadapan para sahabatnya, beliau menyebut di kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Ratusan tahun setelah itu, seorang raja bernama Sultan Murad mendapat kabar jika istrinya telah melahirkan anak laki-laki. Dia memberi nama anaknya Muhammad Al-Fatih dengan gelar Mehmed II. Saat kelahiran anaknya itu banyak keajaiban yang terjadi seperti tanaman yang tumbuh subur, banyaknya wanita melahirkan anak kembar laki-laki dan sebagainya. Mehmed muda belajar banyak hal seperti ilmu matematika, fisika, teologi, bahkan dia menguasai banyak bahasa. Lawan berlatihnya ini adalah seorang satria yang sangat loyal bernama Hasan. Sultan Al-Fatih sempat naik tahta pada usia 12 tahun. Saat itu Sultan Mehmed kecil digulingkan oleh Perdana Menteri yang bernama Halil Pasha di masa pemerintahan ayahnya, kemudian kembali mengangkat ayahnya untuk menjadi sultan dengan alasan kekhawatiran akan ancaman yang lebih besar dari tentara salib karena saat itu kerajaan Utsmaniyah dipimpin oleh seseorang yang belum dewasa. Tiba-tiba dia mendapat kabar akan kematian ayahnya. Di depan jasad ayahnya dia berjanji akan melanjutkan cita-cita untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Berita wafatnya Sultan Murad II akhirnya sampai kepada Kaisar Bizantium yaitu Konstantin XI. Mereka menyambut gembira kabar itu. Akan tetapi salah satu penasehat yang bernama Adipati Notaras malah sebaliknya. Dia merasakan kekhawatiran karena Sultan Mehmed diketahui adalah orang yang cerdas. Lalu berita wafatnya Sultan Murad juga sampai kepada Paus dan kerajaan Kristen lainnya. Di awal masa pemerintahan Sultan Mehmed, banyak penduduk yang meragukan kepemimpinan beliau karena sebelumnya dia pernah digulingkan dari kekuasaannya. Tapi dia malah kembali mengangkat Halil Pasha, orang yang telah menggulingkannya itu. Hari demi hari berlalu, saat dia sedang mengadakan rapat dengan penasihatnya, datanglah utusan dari Kaisar Konstantin. Dia mengirimkan surat perdamaian dan menunjukkan seakan memperkeruh suasana dengan cara meninggikan Pangeran Orhan, yaitu salah satu pangeran di Kesultanan Utsmani yang saat itu dijadikan sandera di Konstantinopel. Dan selama itu pula Sultan Mehmed harus membayar upeti yang kini menjadi naik sebanyak 300.000 koin. Sultan Mehmed berjanji akan membalas surat tersebut dan menerima perjanjian damai. Beliau juga menyuruh Halil Pasha untuk mengirimkan surat perjanjian damai kepada Raja Hungaria, Polandia, Raja Serbia, serta Paus. Namun hal ini tak disetujui oleh penasehat. Tapi Sultan Al-Fatih menjelaskan itu adalah sebagai langkah awal untuk misi penaklukan, supaya dia bisa fokus menyerang Konstantinopel tanpa bermusuhan dengan kerajaan Kristen lainnya.